Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang mendatangkan sukacita dan kekuatan baru buat kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dan kita akan baca ayatnya yang ke-12. Kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu boleh menyimak melalui Alkitab masing-masing atau dapat mendengarkannya dengan bersama-sama. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, firman Tuhan ini saya beri tema kuasa doa. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya sejarah di dalam Kisah Para Rasul ini, jemaat mula-mula hamba-hamba Tuhan ya menceritakan bahwa ada penganiayaan besar, ada masalah besar, ada ketakutan dan mereka tidak leluasa ya untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah di rumah-rumah seperti yang kita baca, keluarga Maria dan beberapa orang percaya lainnya. Mereka bertekun, berdoa, berkumpul bersama-sama dan berdoa buat Rasul Petrus yang saat itu ditahan di dalam penjara. Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa kesukaran, kesulitan, ketakutan, kecemasan, bahkan penganiayaan terhadap jemaat Tuhan, terhadap orang-orang Kristen, terhadap hamba-hamba Tuhan itu terjadi dari dulu dan bukan hanya terjadi pada saat-saat ini. Kalau hari-hari ini kita mungkin sulit untuk bertemu, bersatu, berkumpul di dalam rumah ibadah ini. Tetapi Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama, berbakti, beribadah di dalam rumah Tuhan, ya di gereja ini. Tetapi kita dapat melakukannya di rumah kita masing-masing. Seperti dulu kala, jemaat mula-mula ketika kesulitan untuk beribadah, mereka mengambil langkah beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kuasa doa yang pertama Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kuasa doa dapat terjadi karena adanya ketekunan. Jadi kuasa doa akan terjadi kalau ada ketekunan. Bagi saya, bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga. Ya, kita mau belajar ketekunan artinya Bapak Ibu ya, sungguh-sungguh. Sehati ya, sungguh-sungguh atau sehati, rajin, gigih. Kalau dalam bahasa Jawa kita bilang telaten ya Bapak Ibu ya, ulet dalam berdoa ya, sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu kita melihat dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-12, ketika Rasul Petrus ya ditangkap dan dipenjarakan, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan? Kita melihat dalam ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat
dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka tekun Bapak Ibu, mereka sungguh-sungguh, mereka sehati datang di bawah kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merasakan, mengalami pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan kita melihat ya Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-6, di situ firman Tuhan menjelaskan, pada waktu malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi dijaga dengan ketat Bapak Ibu ya Rasul Petrus ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk pundak Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu. Ya, maka saya ulangi Bapak Ibu, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Bapak Ibu, hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan perbuat kepada Petrus. Firman Tuhan menjelaskan tentara yang menjaganya itu ya, ada 4 regu Bapak Ibu ya, dan 1 regu itu terdiri dari 4 orang. Betapa luar biasanya ya ketika jemaat Tuhan berdoa sehati mendoakan pemimpin rohani mereka. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi kepada Petrus. Nah Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa Petrus dijaga dengan ketat. Firman Tuhan menjelaskan kedua tangan Petrus dibelenggu. Ya, di sebelahnya ada tentara dan di sebelah kiri kanannya ada tentara yang menjaganya. Dan pada malam itu malaikat Tuhan mendatanginya. Kenapa hati Tuhan dapat digerakkan untuk menolong Petrus yang tidak mungkin bisa diselamatkan karena banyak tentara yang menjaganya ya. Tidak mungkin jemaat Tuhan bisa menerobos masuk ke dalam. Mereka akan ditangkap, mungkin bisa dibunuh dan sebagainya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, hal yang luar biasa terjadi kepada Petrus. Bapak Ibu, kuasa doa yang kedua, ya, orang yang bertekun di dalam doa akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan mujizat Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam tentang kata mujizat Bapak Ibu. Mujizat adalah sesuatu hal yang tidak dapat dikerjakan atau dilakukan oleh manusia. Tetapi hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Seperti halnya dengan Petrus. Ketika dia dipenjarakan, tidak seorang pun jemaat yang bisa membebaskan Petrus. Tetapi ketika mereka bertekun di dalam doa, kuasa Tuhan itu terjadi. Petrus dibebaskan. Rantai belenggu yang mengikat tangannya itu terlepas ya. Firman Tuhan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, mari alami mujizat Tuhan, alami pertolongan Tuhan yang ajaib ya. Ketika kita berdoa, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas pribadi kita, keluarga kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin ada keluarga-keluarga yang terpisah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berdoa secara pribadi pun, kita bersungguh-sungguh ya, menikmati masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terjadi, melawat kita, menolong keluarga kita ya. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu yang mungkin mengikuti dan melihat dalam Alkitab masing-masing. Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20 berkata demikian Bapak Ibu ya. Tentang anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bertekun di dalam doa. Apa yang Tuhan kerjakan? Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada
yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, ya, Dia Allah Yesus Kristus yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, Bapak Ibu, ya. Jadi mari Bapak Ibu, yakinlah, percaya, kuasa itu tidak hanya terjadi pada zaman jemaat mula-mula kepada Rasul Petrus, tetapi kuasa Tuhan akan juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang jauh melakukan lebih besar daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Kuasa doa yang ketiga, Bapak Ibu, doa dapat mengubah keadaan. Waktu itu firman Tuhan menjelaskan, sama halnya yang kita alami hari-hari ini, ya. Keluarga Maria bahkan jemaat waktu itu merasakan ketakutan yang luar biasa, ya. Mereka tidak bebas, mereka ada duka cita, ada kesedihan yang terjadi karena beberapa pemimpin rohani ada yang dianiaya, dibunuh, bahkan dipenjarakan, ya. Dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat di sana bahwa ada kesukaran besar yang terjadi, kesulitan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka datang, ya, menikmati hadirat Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh percaya kepada Tuhan, ya, mereka mendapatkan sukacita besar. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-13 sampai 16 pasal Kisah Para Rasul 12, ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 13 sampai 16 di sana dikatakan, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, karena sukacitanya, Bapak Ibu, ya, ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Jadi mereka tidak percaya, Bapak Ibu, ya. Sesuatu sudah terjadi, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Ketika mereka menyembah, berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Bahkan waktu itu Bapak Ibu, mereka berkata kepada Rode, itu malaikatnya, ya. Anak-anak Tuhan pada waktu itu, ya, dibuat tercengang oleh perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika, ya, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari kasih Tuhan, mencari kuasa Tuhan untuk melawat kehidupan kita, menolong kita jauh daripada apa yang kita pikirkan. Nah, kita akan menikmati pertolongan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam pribadi, dalam keluarga kita, ya. Bahkan sukacita besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Orang percaya tidak terlepas dari pergumulan, karena itu, ya, membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki pergumulan, kesulitan, kesedihan, pikiran-pikiran yang berat yang membuat kita tidak berdaya, mari Bapak Ibu ambil langkah, datang berlutut di hadirat Tuhan, panggil nama Yesus, naikkan pujian penyembahanmu, berdoa, nyatakan kepada Tuhan, maka rasakanlah kuasa, keajaiban dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Bahkan apa yang tidak kita minta, tidak kita pikirkan, Tuhan kerjakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terus mencari Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Pelihara doa-doa kita yang kita lakukan hari-hari ini dengan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, saya percaya saya dan Bapak Ibu rindu merasakan kuasa dan lawatan dan pertolongan Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Haleluya, Bapa yang baik, glory bagimu Tuhan. Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang menikmati kebenaran firman-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ketika kami mengambil langkah untuk datang bertemu dengan Engkau di dalam setiap hadirat-Mu, di dalam doa kami, Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu,
menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Lawat kehidupan kami, lawat kami umat-umat-Mu. Urapi, berkati setiap keluarga kami. Dan kami mau terus datang berdoa kepada Tuhan. Kami percaya kuasa, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya itu akan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sukacita besar kami akan miliki karena kehadiran Tuhan dalam setiap hati kami. Ketika kami mau berdoa kepada Engkau, Engkau memberikan sukacita yang dahsyat itu, mengalahkan setiap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami ya Tuhan. Terima kasih, ini doa dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.